Orang albino cuma punya sedikit melanin atau malah tak punya sama sekali. Pigmen ini memberi warna rambut, kulit, dan mata. Di Amerika Serikat sendiri, albino termasuk kelainan langka, penyandangnya cuma 1 dari 18 sampai 20.000 orang. Bahkan, albinisme okuler jauh lebih unik lagi. Meski tidak tahu jumlah pastinya, para ilmuwan memperkirakan pemilik ciri tubuh ini sebanyak 1 dari 50.000 orang. Albinisme okuler memang cuma memengaruhi bagian mata sih, tapi warna kulit dan rambut penderitanya kemungkinan lebih pucat dari saudaranya. Itu pun tak mencolok kok. Sinar matahari terik bisa membuat 17-35% orang bersin loh. Fenomena ini disebut refleks bersin fotik dan dalam bahasa Yunani dinamakan bersin matahari. Jadi kemungkinan ada syaraf yang salah merespons refleks. Sinar mentari yang terik membuat pupil mata berkontraksi serta mengaktifkan membran hidung. Orang dewasa sangat jarang punya rambut cerah alami karena biasanya akan makin gelap seiring waktu. Mereka yang rambutnya tetap cerah biasanya tinggal di dekat kutub utara. Orang Bajo adalah suku nomaden yang hidup di perairan Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Karena mutasi DNA yang langka, mereka bisa menyelam hingga 13 menit. Limpa mereka jauh lebih besar dari kebanyakan orang. Dengan ciri tubuh ini, mereka pun punya kelebihan genetik. Para pengembara laut ini memanfaatkannya untuk berburu ikan atau mencari benda di bawah air yang bisa dipakai untuk membuat kerajinan. Mutasi gen tertentu bisa membuat tulang jadi super padat dan sulit patah, bahkan 3 kali lebih kuat dari tulang manusia rata-rata. Kulit mereka juga lebih sulit menua. Memang keren sih, tapi ada kelemahannya juga. Saraf di sekitar tulang dan otak akan tergencet saat tulang super kuat ini tumbuh. Umumnya, manusia punya 3 jenis sel kerucut di matanya. Sel ini membantu kita mengenali spektrum warna biru, merah, dan hijau. Berkat sel ini pula, kebanyakan dari kita bisa membedakan sekitar 1 juta gradasi warna. Tapi, lain halnya dengan tetrakromat yang punya 4 sel kerucut. Mereka bisa melihat hingga 100 juta gradasi warna loh. Anomali penglihatan langka ini lebih sering terjadi pada wanita. Dan uniknya, kebanyakan penyandang tetrakromasi tidak tahu kalau dunia yang mereka lihat jauh lebih berwarna daripada orang lain. Cuma sekitar 8% manusia yang punya pusar rambut berlawanan arah jarum jam. Jumlahnya bisa 1 atau 2. Kalau sampai 3, sangat jarang sih. Tapi memang ada kok. Meski ada yang menentang teori ini, sebagian peneliti mengklaim tangan dominan dan arah pusar rambut punya keterkaitan. Pusar rambut yang berlawanan arah jarum jam lebih cenderung dijumpai pada orang kidal. Kemungkinannya 5 kali lebih besar dari orang kinan atau tidak kidal. Dari 10.000 orang, cuma 1-5 di antaranya yang punya pupil unik. Seringnya terlihat seperti lubang kunci atau mata kucing. Kelainan ini disebut koloboma iris. Para ilmuwan meyakini kondisi ini disebabkan oleh faktor genetik. Super taster merupakan jawarannya pengecap. Binti lidah mereka lebih banyak. Kamu tahu kan, itu loh tonjolan kecil mirip jamur yang tersebar di permukaan lidah. Organ ini diselubungi reseptor perasa, fungsinya menginformasikan jenis makanan yang kita asup menuju otak. Ciri tubuh khusus ini juga membuat mereka jauh lebih sensitif terhadap makanan tertentu, misalnya yang terlalu manis, pahit, atau asin. Mereka juga menghindari makanan pedas karena di lidahnya terdapat reseptor rasa sakit. Di seluruh dunia jumlahnya memang bervariasi, tapi umumnya 25-30%-nya termasuk pengecap super. 40-50% perasa rata-rata dan 25-30% tidak bisa mengecap rasa. Mereka kurang peka terhadap rasa. Kurang dari 1% manusia punya kelainan langka dextrokardia. Kelainan ini ditandai dengan jantung yang berada di rongga dada sebelah kanan, bukan kiri. Bahkan, semua organ dalam mereka terletak berlawanan arah loh. Meski hal seperti ini sangat jarang terjadi. Dari 10.000 orang, cuma 1-5 di antaranya yang punya kemampuan talam mutlak atau sempurna. Mereka bisa mengidentifikasi dan meniru nada lagu yang baru pertama kali didengar. Seringnya, kemampuan ini diwariskan dalam keluarga, serta lebih mungkin dialami oleh mereka yang sudah berlatih musik sebelum berumur 6 tahun. Dalam kisah Yunani kuno, makhluk yang bisa menyemburkan api dinamakan chimera. Wujudnya berupa kambing, singa, dan ular. Nah, kalau dalam kehidupan nyata, chimera adalah orang-orang yang punya 2 set DNA.
Menurut laporan para ilmuwan, jumlah kasus kimerisme pada manusia tidak lebih dari 100. Mutasi gen DEC2 membuat manusia bisa tahan melek setiap malam tapi tetap bugar. Para penikmat tidur singkat ini tidak merasa kelelahan dan pantang kesiangan loh. Mereka terbiasa bangun subuh-subuh. Bagus dong, masa kalah sama ayam jago? Tapi kelebihan ini cuma dimiliki oleh 5% manusia. Para ilmuwan dari University of California juga membuat penemuan menarik nih. Mereka menyatakan orang yang mengalami mutasi DEC2 akan lebih cepat menyelesaikan suatu tugas daripada para penikmat tidur normal. Wah! Marston Toe ditandai dengan jari kaki telunjuk lebih panjang dari jempolnya. Pemilik struktur kaki seperti ini cuma 3-22%, termasuk patung David karya Michelangelo dan patung Liberty. Tidak seperti kebanyakan populasi dunia, 1,5% orang punya satu garis di tiap telapak tangannya. Ciri tubuh ini lebih lazim dimiliki oleh kaum pria dan seringnya diwariskan secara genetik. Cuma 3% dari kita yang punya garis tangan berbentuk X di kedua telapaknya. Di banyak budaya, pemilik ciri tubuh langka ini dianggap berkepribadian kuat. 1 di antara 500 orang punya tulang rusuk serviks. Kita umumnya punya 24 tulang rusuk, 12 ruas di tiap sisinya. Tapi manusia beruntung ini punya 25 bahkan 26 ruas. Tulang rusuk yang berlebih ini sering ditemukan pada wanita. Posisinya ada di tulang leher, tepat di atas tulang selangka, dan ukurannya beragam. Ada yang tumbuh tidak sempurna, ada juga yang benar-benar memanjang. Tulang rusuk serviks seringnya tidak memengaruhi kesehatan, kecuali kalau sudah tumbuh terlalu panjang. Penderitanya akan merasa tidak nyaman. Maksimum cuma 50 orang yang bergolongan darah RH0. Saking berharganya, sampai dijuluki darah emas. Golongan darah ini bisa didonorkan ke resipien yang golongan darahnya langka, sehingga cuma bisa menerima RH0. Darah emas ini pertama kali ditemukan pada seorang wanita aborigin di Australia. Kamu punya lubang kecil di dekat telinga nggak? Kalau iya, berarti kamu unik. Jumlah pemiliknya cuma 5% di seluruh dunia loh. Di Amerika Serikat, kurang dari 1% warganya terlahir dengan ciri ini. Di Asia dan sebagian Afrika, jumlahnya sedikit lebih tinggi, mulai dari 4 hingga 10%. Ciri tubuh khusus ini seringkali diturunkan secara genetik, bisa terdapat di salah satu telinga atau keduanya. Kemungkinannya setengah-setengah sih. Bentuknya juga beragam, bisa berupa lubang tembus, lesung, lekukan, bahkan tonjolan kecil. Menurut salah satu teori, lubang ini merupakan atavisme yang mengingatkan kita pada era ketika semua makhluk hidup punya insang. Ada juga mutasi gen pada manusia yang membantu mengontrol tingkat kolesterol jahat. Gen menginstruksikan tubuh untuk memproduksi protein yang menekan jumlah kolesterol dalam darah. Tapi kemampuan ini cuma dimiliki oleh 2 hingga 3% manusia. Sekitar 65% sidik jari kita berbentuk sangkutan, 30% lainnya lingkaran, dan cuma 5% sisanya berbentuk busur, baik busur biasa maupun prisma. Sekitar 35% manusia di dunia ini sangat beruntung karena tidak perlu tahu begitu nyeri dan risihnya saat gigi bungsu menembus gusi. Ya, mau gimana lagi? Mereka tidak memilikinya. Tiap tahunnya saja ada sekitar 5 juta orang apes karena harus mencabut gigi bungsunya. Sebagian orang punya lebih dari 1 deret bulu mata. Mutasi genetik ini bernama distichiasis. Penyandangnya punya bulu mata kedua di belakang baris pertamanya. Semua bulu mata tebal dan lebat ini memang terlihat cantik, tapi juga bisa membuat risih. Bahkan sebagian bisa tumbuh ke arah yang salah atau di bagian kelenjar minyak. Akibatnya, mata menjadi iritasi dan berair. Para ahli meyakini gen yang dimiliki orang Tibet berevolusi untuk menyesuaikan hidup mereka di tempat yang sangat tinggi. Dengan begini, mereka bisa beradaptasi dengan penurunan kadar oksigen yang terjadi secara drastis. Inilah mutasi evolusioner tercepat yang pernah tercatat pada tubuh manusia, berkembang selama sekitar 3.000 tahun. Orang-orang dengan satu garis tangan hanya punya satu garis di sepanjang telapak tangannya, sementara mayoritas manusia punya 2. Fitur ini juga disebut lipatan simian dan hanya ditemukan pada 1,5% manusia. Pria lebih cenderung punya satu garis tangan dibanding wanita. Dalam banyak contoh, fitur ini menurun dalam keluarga.
kurang dari 50 orang pernah bergolongan darah RH0 atau darah emas. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada wanita aborigin Australia. Darah unik ini bersifat universal dan dapat ditransfusikan kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang bergolongan darah langka dalam sistem RH. Sebanyak 3% manusia di seluruh dunia punya garis yang membentuk huruf X di kedua tangannya. Fitur ini merupakan fenomena langka dan di banyak budaya diyakini sebagai pertanda karakter yang kuat. Sekitar 25% manusia punya reaksi menarik terhadap sinar matahari dengan bersin. Fenomena ini bahkan punya istilah sendiri, refleks bersin fotik. Dalam bahasa Yunani disebut bersin matahari. Air liur pada sebagian orang bisa bertumpuk di kelenjar bawah lidah. Kumpulan saliva ini bisa terdorong keluar saat kelenjar ini ditekan. Saat mulut terbuka, air liur ini bisa muncrat sampai beberapa meter. Proses yang disebut glicking ini bisa terjadi secara spontan. Seseorang tak sengaja menekan kelenjar air liurnya dengan lidah saat makan, menguap, berbicara, dan membersihkan gigi, lalu muncrat. Sekitar 35% orang bisa melakukan glicking, tapi hanya 1% yang bisa melakukannya secara sadar. Kurang dari 1% manusia punya kelainan dextrokardia. Kondisi langka ini terjadi saat posisi jantung bergeser ke rongga dada sebelah kanan, bukan kiri. Terkadang pemilik fitur unik ini juga punya organ tubuh yang letaknya berlawanan dari biasanya. Albinisme okular hanya terjadi pada mata seseorang. Biasanya warna rambut dan kulitnya sedikit lebih cerah dibanding anggota keluarganya, tapi tak beda jauh kok. Albinisme memang fitur langka, dan bahkan albinisme okular lebih unik lagi. Para ahli belum bisa menyebutkan angka pastinya, tapi mereka memperkirakan antara 1 dari 20.000 sampai 1 dari 50.000 orang mengidap albinisme okular. Apa kamu punya lubang kecil di telinga atas di dekat pelipis? Kalau iya, kamu termasuk 10% manusia yang memilikinya. Lubang ini paling sering terdapat di telinga kanan, tapi ada juga yang berada di kedua telinga. Bentuknya bisa lubang yang tembus, lesung, lekukan, atau bahkan tonjolan kecil. Sekitar 65% manusia punya sidik jari berbentuk loop atau sangkutan. 30% lainnya berbentuk whorl atau lingkaran, dan cuma 5% manusia punya sidik jari berbentuk arch atau busur. Ketiga jenis sidik jari ini dibagi lagi ke dalam klasifikasi yang lebih kecil. Misalnya ada plain arch atau tented arch, accidental whorl, peacock's eye, dan sebagainya. Ya, siapa tahu saja. Kebanyakan orang punya 12 pasang rusuk, sehingga totalnya ada 24. Tapi 1 dari 200 orang punya tulang rusuk ke-25 atau yang disebut cervical. Letaknya ada di pangkal leher di atas tulang selangka. Rusuk ini bisa tumbuh di sebelah kiri, kanan, atau bahkan di kedua sisi. Mereka yang punya tulang cervical kemungkinan besar tidak menyadarinya karena tulang tambahan ini jarang terbentuk sempurna. Dan bisa saja cuma terlihat seperti jaringan tipis, jadi kita tak akan melihatnya meski dengan sinar X. Kalau kamu punya pusar rambut, kemungkinan besar bentuknya searah dengan jarum jam. Menurut sebagian ilmuwan, ada hubungan genetik antara arah pusar rambut dan kecenderungan penggunaan tangan. Sekitar 8% orang yang dominan tangan kanan punya pusar rambut yang berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi bagi mereka yang kidal, angka ini meningkat hingga 45%. Kalau kamu diminta untuk menyatukan jemarimu, jari mana yang kamu letakkan di atas? Kalau ibu jari kananmu di atas ibu jari kiri, kamu termasuk di antara 50% manusia yang melakukannya. 49% orang menaruh ibu jari kirinya di atas ibu jari kanan, dan hanya 1% yang menaruhnya bersebelahan. Rambut merah muncul secara alami hanya pada 1 hingga 2% manusia. Orang berambut merah paling sering berasal dari Eropa Utara atau Barat Laut.
Warna ini disebabkan oleh mutasi gen. Ronanya bisa bervariasi, dari tembaga cerah dan coklat kemerahan hingga jingga kemerahan dan pirang stroberi. Hanya 3-22% orang di dunia yang punya jari kaki Morton. Fenomena ini ditandai dengan struktur jari telunjuk kaki yang lebih panjang dari ibu jarinya. David, karya Michelangelo dan patung Liberty, punya ciri tubuh yang unik ini loh, tapi keduanya cuma patung. Hanya 2 dari 10.000 orang yang punya bentuk pupil unik. Umumnya terlihat menyerupai lubang kunci. Kelainan mata ini disebut koloboma. Untungnya, orang-orang dengan kondisi ini biasanya tidak punya masalah penglihatan. Aku lega mengetahui ini. Warna mata yang berlainan atau heterokromia hanya dimiliki oleh kurang dari 1% manusia. Ciri tubuh langka ini bisa bersifat sepenuhnya, sehingga kedua matanya punya warna yang berbeda. Misalnya satu coklat dan satunya biru, atau warna cincin mata di sekitar pupilnya saja yang berbeda. Sebutannya heterokromia pusat. Sedangkan heterokromia parsial terjadi saat warna sebagian iris matanya berbeda. Orang dengan distikiasis punya sebaris bulu mata tambahan. Fenomena ini merupakan mutasi genetik. Meski tidak berbahaya, distikiasis bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Rambut bisa saja tumbuh di lokasi kelenjar minyak di bagian kelopak mata yang basah. Hal ini bisa menyebabkan iritasi dan mata berair. Sebagian orang tidak perlu repot-repot memusingkan jumlah kalsium yang mereka konsumsi loh. Mereka punya mutasi langka pada gen LRP5-nya, sehingga tulangnya super padat dan hampir tidak bisa patah. Kondisi ini punya kekurangan sih, misalnya badan jadi sulit mengapung saat berenang. Sebagian wanita punya penglihatan warna super, tetrakromasi, berkat sel-sel khusus di mata mereka. Inilah yang disebut sel kerucut. Manusia rata-rata cuma punya 3 jenis sel kerucut, tapi para tetrakromat punya 4, sehingga mereka bisa melihat 100 juta jenis warna. Gen DEC2 membuat manusia lebih banyak bekerja dan sedikit tidur. Nikola Tesla, Winston Churchill, dan Margaret Thatcher punya fitur unik ini. Gen ini pada dasarnya membuat seseorang melewati siklus tidurnya dalam waktu yang lebih singkat daripada siklus yang dibutuhkan manusia normal. Mutasi gen yang satu ini membantu kita menjaga kadar kolesterol jahat di level yang sangat rendah. Gen tersebut memerintahkan tubuh untuk memproduksi protein yang mengontrol jumlah kolesterol dalam darah. Sayangnya hanya 2-3% manusia yang punya fitur berguna ini. Hanya 4% manusia yang punya pusar bujal. Beberapa faktor seperti distribusi lemak di sekitar pinggang atau faktor genetik menentukan jenis pusar yang kita punya. Genetika memainkan peran penting, bahkan pada pengecap lidah. 25% manusia termasuk pengecap super. Mereka punya papila rasa yang lebih tampak daripada manusia rata-rata. Papila adalah titik-titik kecil yang memenuhi lidah kita. Fitur ekstra ini membuat mereka lebih peka terhadap rasa makanan tertentu, misalnya manis, pahit, atau asin. Para pengecap super juga punya lebih banyak reseptor rasa sakit di lidah. Itulah sebabnya mereka menghindari makanan pedas. Saat menembus gusi, gigi bungsu seringkali kekurangan ruang, sehingga harus dicabut. Sekitar 5 juta orang menjalani operasi ini setiap tahun, tapi 35% manusia tidak perlu khawatir dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan ini, karena tidak punya gigi bungsu. Otot palmaris longus membantu manusia zaman dulu memanjat pohon. Meski sebagian besar dari kita tidak membutuhkan fitur ini lagi, beberapa orang masih terlahir dengan otot ini. Keberadaannya bisa dideteksi dengan meletakkan telapak tangan di permukaan yang rata, kemudian menyentuhkan ibu jari ke kelingking. Kalau memang ada, otot ini akan mencuat di pergelangan tangan. Para ilmuwan menyatakan orang Tibet bermutasi secara genetik agar dapat hidup di ketinggian seperti itu.
Salah satu gen mereka berperan untuk mempercepat adaptasi dengan penurunan kadar oksigen. Gen yang sama juga dikaitkan dengan peningkatan daya tahan atlet. Tahukah kamu, ini merupakan salah satu mutasi evolusioner tercepat yang pernah tercatat pada manusia, berkembang dalam waktu kurang dari 3.000 tahun. Mata abu-abu merupakan fitur tubuh yang sangat langka. Hanya 1% manusia yang lahir dengan mata abu-abu. Orang-orang seperti ini punya kadar melanin yang rendah pada iris mata depannya. Mata biru juga termasuk jarang kita jumpai. Angkanya hanya 8-17%. Fitur yang lebih langka lagi yaitu kombinasi rambut merah dan mata biru. Kalau seseorang dilahirkan begini, berarti kedua orang tuanya membawa gen-gen ini yang diwariskan kepada anaknya. Kalau letak pusarmu agak ke atas, kamu terlahir untuk menjadi perenang hebat atau pelari. Pusar adalah pusat gravitasi tubuhmu. Jika letaknya lebih tinggi daripada rata-rata, berarti kamu punya pinggang yang lebih panjang dan pusat gravitasi tubuh yang lebih tinggi. Itu bisa membuatmu berlari lebih cepat. Tapi kalau pusarmu letaknya agak ke bawah, kamu punya lebih banyak kekuatan di torsomu. Torso yang lebih panjang juga membantumu membuat daya kayuh lebih kuat, sehingga membuatmu berenang lebih cepat. Dan kamu bisa menjadi pahlawan pusar. Abu-abu adalah warna mata terlangka di dunia. Kalau kamu termasuk dari 1% manusia yang bermata abu-abu, matamu hampir tak punya melanin di lapisan luar iris matamu. Tergantung baju warna apa yang sedang dipakai. Mata sebenarnya bisa berubah warna dari abu-abu ke biru atau hijau. Pupilmu juga bisa melebar saat kamu merasa emosional. Penelitian menunjukkan orang bermata abu-abu jauh lebih kompetitif. Kalau matamu coklat, kamu masuk dalam kelompok dominan. Zaman dahulu kala, semua orang di planet ini punya mata berwarna coklat. Beberapa ilmuwan berpikir, saat itu sebagian besar manusia hidup di iklim yang hangat, dan mata coklat memberikan lebih banyak perlindungan terhadap sinar matahari. Orang-orang bermata coklat sangat luar biasa mengerjakan aktivitas yang memerlukan reaksi cepat, seperti bertinju dan sepak bola, atau permainan pukul tikus. Orang bermata biru adalah orang-orang yang cakap dan pemikir strategis. Mereka juga hebat dalam olahraga seperti golf atau lari lintas alam. Cara termudah untuk memastikan dirimu itu mutan atau bukan adalah dengan menyatukan jari kelingking dan ibu jarimu. Jika ada otot yang menonjol di pergelangan tanganmu, berarti kamu normal. Kalau tidak, ada mutasi di dalam tubuhmu. Lalu apa kekuatan mutanmu? Nggak ada sih. Kamu dan 15% populasi dunia kehilangan otot yang membantu leluhur kita berayun dari satu pohon ke pohon yang lain. Berhubung ini adalah keahlian yang sudah tak diperlukan sama sekali, otot itu hilang dari tangan lebih dari 117 juta orang di dunia. Ini berarti evolusi masih terus berlangsung dan merupakan proses yang sangat lamban. Kalau kamu punya bulu mata 2 lapis, kamu mewarisi mutasi ini dari salah satu orang tuamu. Ini artinya kromosom ke-16 milikmu sedikit tercampur. Bisa jadi kamu punya 2 rangkai bulu mata penuh atau cuma tambahan beberapa helai saja. Tapi nggak perlu merasa iri kok. Karena hal ini juga bisa membuat matamu berair berlebihan, bahkan mengganggu penglihatan. 90% orang punya unyeng-unyeng atau pusaran rambut searah jarum jam. Kalau unyeng-unyengmu berlawanan arah jarum jam, kemungkinan kamu itu kidal. Para ilmuwan yakin kalau gen yang bertanggung jawab atas sifat kidal dan arah pusaran rambut itu sama. Sebagian orang punya pusaran rambut ganda, dan itu jauh lebih langka. Kalau kata orang-orang dulu, itu artinya kamu bandel. Kemampuan membengkokkan lidah itu langka loh, tapi tidak diturunkan secara genetik. Kamu kemungkinan bisa melipat, menggulung, dan memutar lidahmu jika kamu fasih dalam bahasa tertentu atau beberapa bahasa. Lidah daun semanggi adalah yang paling rumit. Coba lihat ke cermin dan cari tahu apa kamu bisa melakukan ini. Orang yang wajahnya tampak tidak simetris, misal salah satu telinganya lebih tinggi dibanding yang lain, punya bakat menjadi pemimpin yang berhasil. Mereka menunjukkan inisiatif dan bertanggung jawab, memotivasi orang lain, dan mementingkan kepentingan kelompok dibanding dirinya sendiri. Saatnya berfoto.
Kalau menurutmu, sisi wajah sebelah kananmu adalah sisi yang terbaik, kemungkinan kamu ahli dalam permesinan, matematika, kimia, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan sains. Kalau kamu lebih memilih sisi kirimu, berarti kamu tipe orang yang nyeni. Hanya sekitar 2% dari seluruh umat manusia yang punya rambut warna merah alami. Kalau kamu terlahir berambut merah, itu artinya kedua orang tuamu membawa gen ini. Meski rambut mereka tidak merah, gen ini membuat para pemilik rambut merah punya toleransi rasa sakit lebih rendah. Itulah sebabnya mereka butuh lebih banyak anestesi dibanding orang berambut pirang, coklat, atau hitam. Kalau kamu punya hidung besar, kecil kemungkinannya kamu terkena alergi dan demam. Hidung yang lebih besar menyaring sebagian besar polutan dan polen, serta melindungi mulut dari bakteri. Orang Yunani dan Romawi kuno menganggap hidung besar sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan. Kalau hidungmu kecil, kamu cenderung bekerja cerdas, alih-alih kerja keras. Kamu senang menyelesaikan berbagai hal dan tidak suka berlama-lama menghabiskan waktu untuk satu masalah kecil. Kalau hidungmu melengkung dan ujungnya naik, kamu adalah orang yang murah hati dan sentimental. Keluarga dan teman-temanmu sangat berarti bagimu. Kamu mewarisi gaya bersinmu dari salah satu orang tuamu. Kalau kamu bersin hanya sekali-sekali dan memalingkan kepalamu, tandanya kamu penuh perhatian dan suportif. Kalau kamu bersin dengan suara keras dan heboh, kamu punya bakat pemimpin. Semua pekerjaanmu beres. Kalau kamu mengambil tisu dan menutup mulutmu saat bersin, kamu tipe orang yang hati-hati dan pemikir. Orang yang bersin 7 kali berturut-turut atau lebih dan seolah ingin memecahkan rekor bersinnya adalah orang yang karismatik dan sosial. Mereka suka menginspirasi orang lain. Kalau kamu terlahir dengan dahi yang lebih lebar, kemungkinan besar kamu punya gelar sarjana. Tapi belum ada bukti pasti kalau kamu itu lebih pintar. Para ilmuwan menganalisis hubungan antara ukuran kepala, gen, dan IQ. Dan sejauh ini kayaknya sih benar. Kalau wajahmu cenderung lebar, bukan panjang, kamu punya keahlian bernegosiasi yang bagus. Keahlian itu membantu orang dengan wajah yang lebih lebar mendapatkan penghasilan lebih banyak dibanding orang yang berwajah panjang. Orang yang wajahnya bulat terlihat polos dan dapat dipercaya. Kalau wajahmu bulat, kemungkinan besar kamu tidak egois dan menaruh kepentingan orang lain di atas kepentinganmu. Dan kamu cenderung hobi tidur. Kalau wajahmu berbentuk oval, kamu kemungkinan besar ekstrovert dan sangat mudah disukai. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuat orang lain merasa nyaman. Wajah segitiga dengan dahi yang kecil dan rahang lebar merupakan bentuk wajah paling langka. Ini membuatmu terlihat sangat kuat. Kamu berambisi, penuh tekad, dan ditakdirkan menjadi pemimpin. Tapi, kamu juga kreatif, artistik, dan mudah panik. Kalau rasa manis terasa lebih manis bagimu dan asin terasa lebih asin, kamu mungkin termasuk ke dalam 25% populasi dengan perasa super. Kekuatan super ini ada karena bintil-bintil kecil di lidahmu lebih banyak. Bintil-bintil itu juga dikenal dengan sebutan kuncup pengecap. Perasa super biasanya tidak menyantap makanan seperti brokoli, kol, bayam, grapefruit, dan kopi. Karena semua itu terasa terlalu pahit. Makanan yang pedasnya biasa pun terasa terlalu pedas bagi kuncup pengecap orang-orang ini. Ya, ini mungkin lebih baik sih daripada orang-orang yang tak bisa merasakan apapun. Bagi mereka, makanan terasa hambar dan enggak bisa bikin happy. Kalau kamu punya alis panjang, kamu adalah teman dan pendengar yang baik. Kamu sangat peduli dengan orang lain dan senang membantu mereka. Kamu tidak takut akan tanggung jawab dan mampu menangani tugas besar dengan mudah. Kamu juga lumayan kompetitif. Orang yang alisnya tipis seringkali meragukan dirinya dan jauh lebih hati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil. Mereka sangat memedulikan pendapat orang lain, bahkan meski mereka tahu kalau mereka benar. Kalau alis matamu tebal, kemungkinan kamu percaya diri dan cerdas. Kamu tidak suka memusatkan perhatianmu hanya pada satu tugas, dan kamu akan marah kalau ada orang lain yang mencoba menahanmu. Kamu aktif dan berpikiran maju. Orang-orang yang beralis tinggi dan sangat melengkung tidak terlalu mudah didekati.
Mereka senang menjaga jarak, tapi sebenarnya mereka cuma butuh lebih banyak waktu untuk bisa merasa nyaman denganmu. Mereka sangat perfeksionis dan punya selera tinggi. Kalau alismu rendah dan dekat dengan matamu, kamu mudah bergaul dan mampu bersosialisasi dengan baik. Kamu selalu berkata apa adanya. Kamu juga suka membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Nah, kalau jari telunjuk kakimu lebih panjang dibanding ibu jarinya, berarti kakimu termasuk golongan Morgenstern, kayak jari kaki patung Liberty. Di beberapa tempat, hal ini sangat umum terjadi, sementara di tempat lain sangat jarang. Morgenstern bisa mempengaruhi postur tubuh dan cara kamu berjalan. Coba pakai sepatu dengan bagian ujung yang tinggi dan lebar untuk mencegah jari telunjukmu tertekan dan tertindih. Tambahkan renang dan bersepeda ke dalam rutinitasmu. Ini akan membantu melegakan tekanan pada kakimu. Mereka yang telapak kakinya sangat melengkung adalah tipe orang yang berjiwa bebas dan mandiri. Sementara, jika lengkungan di telapak kakimu tidak terlalu kentara, kemungkinan besar kamu ramah dan memerlukan kehadiran orang lain agar merasa nyaman. Jika panjang jari kakimu sama dan telapak kakinya lumayan lebar, kamu termasuk golongan kaki orang Romawi. Kamu ditakdirkan untuk berkeliling dunia dan menjelajahi budaya baru. Kamu supel dan mudah menjalin pertemanan. Kalau kakimu panjang dan ibu jarimu meruncing, kamu mungkin termasuk tipe orang yang berpikir mendalam. Suasana hatimu sering berubah dan kamu terkadang mengambil keputusan yang mengejutkan dan spontan.